Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Coba deh bayangin, ada dua kota yang sama-sama hancur lebur karena bencana nuklir, Hiroshima dan Chernobyl. Tapi anehnya, yang satu sekarang jadi kota metropolis yang super modern, sementara yang satunya lagi jadi kota hantu, beku dimakan waktu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba pecahkan misteri di balik dua nasib yang beda banget ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa Hiroshima bisa pulih dan hidup lagi, sementara Chernobyl, ya gitu, ditinggalkan? Jawabannya tuh ternyata kompleks banget, bukan cuma soal seberapa besar ledakannya, tapi ini melibatkan campuran fisika, geografi, dan tentu saja keputusan manusia yang sangat kontras. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada Hiroshima yang sekarang dihuni lebih dari 1 juta orang, jadi simbol kebangkitan. Nah, di sisi lain ada Chernobyl yang sunyi senyap. Populasinya nol, dikurung rapat dalam zona eksklusi. Gimana bisa coba dua tragedi yang kelihatannya mirip, nasibnya bisa sejauh ini bedanya? Oke, kita mulai investigasi kita ya. Petunjuk pertama, dan ini yang paling penting. Bedanya itu bukan di kekuatan bencananya, tapi di jenis bencananya. Yang satu itu ledakan, yang satunya lagi, nah ini nih yang jauh lebih berbahaya buat jangka panjang. Jadi di Hiroshima, kejadiannya itu adalah sebuah airburst. Maksudnya apa? Artinya, bom Little Boy itu sama sekali nggak pernah menyentuh tanah. Bom itu diledakkan tinggi banget di atas kota, kira-kira 600 meter di atas pusat kota. Nah, karena bomnya meledak jauh di atas, bola api raksasanya beserta semua material radioaktifnya itu mental ke atas, ke atmosfer, bukan nempel di tanah. Artinya, meskipun kerusakannya luar biasa parah, kontaminasi jangka panjang di darat itu ternyata minimal banget. Seluruh reaksi nuklirnya selesai cuma dalam hitungan detik. Cepet banget. Jadi, ini poin kuncinya ya. Hiroshima itu mengalami ledakan nuklir, sebuah peristiwa yang dahsyat tapi sesaat. Udah gitu aja. Sebaliknya, Chernobyl itu mengalami kontaminasi nuklir. Reaktornya meleleh dan terbakar di darat, terus-menerus batuk-batuk partikel radioaktif berbahaya ke lingkungan selama lebih dari 10 hari. Beda banget kan? Oke, petunjuk pertama udah. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Dan siapa sangka, ternyata geografi atau alam juga ikut andil besar dalam menentukan nasib kedua tempat ini. Coba kita lihat, ini dua skenario lingkungan yang benar-benar kebalikannya. Hiroshima itu kan kota pesisir, jadi ibaratnya dia punya sistem pembersih alami. Angin laut yang kencang, hujan, dan sungai besar terus-menerus membilas sisa-sisa radiasi. Nah, Chernobyl, dia malah kejebak. Hutan lebat dan rawa-rawa di sekelilingnya itu bertindak kayak spons raksasa, nyerap dan nahan semua partikel radioaktif itu di tanah selama puluhan tahun. Gampangnya gini deh, alam itu bantu menyembuhkan Hiroshima, tapi malah seakan-akan mengunci kutukan radiasi di Chernobyl. Oke, petunjuk terakhir dalam penyelidikan kita adalah soal kita, manusia. Setelah bencana terjadi, keputusan-keputusan yang diambil itu benar-benar menentukan apakah sebuah tempat bakal pulih atau ya ditinggalkan untuk selamanya. Setelah perang selesai, Jepang itu nggak cuma sekedar memperbaiki Hiroshima loh. Mereka benar-benar membangunnya kembali dari nol dengan semangat yang luar biasa. Ini jadi proyek nasional, sebuah pernyataan kepada dunia. Mereka bersihin tanahnya, mendirikan kota baru dari puing-puing, dan bahkan sengaja menempatkan simbol perdamaian tepat di jantung kota. Respons di Chernobyl, wah ceritanya beda 180 derajat. Nggak ada tuh obrolan soal bangun ulang. Satu-satunya pilihan adalah evakuasi total dan permanen. Kota Pripyat yang tadinya modern dikosongkan begitu saja, dan seluruh area disegel. Tanahnya itu sendiri dianggap terlalu berbahaya untuk dihuni, apalagi untuk dibangun lagi. Konteks waktu kejadian juga ngaruh banget loh. Hiroshima itu kan titik akhir Perang Dunia II, jadi memicu era rekonstruksi global. Sementara itu, Chernobyl adalah bencana di tengah kerahasiaan Perang Dingin. Uni Soviet awalnya mencoba menyembunyikan skalanya yang akhirnya bikin responsnya jadi telat dan kacau. Dan itu malah memperburuk kontaminasi. Baik, kita sudah mengumpulkan semua petunjuknya. Jenis peristiwanya, peran geografis, dan respons manusia. Sekarang saatnya kita satukan semuanya untuk mendapatkan jawaban akhir yang jelas. Jadi kalau kita rangkum dalam tabel gini, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget kan? Dari jenis kejadiannya, ledakan sesaat versus kebocoran jangka panjang, sampai kebijakan akhirnya, rekonstruksi total melawan evakuasi permanen. Keduanya dari awal sudah berada di jalur yang sangat sekali berbeda.
Kesimpulannya, kebangkitan Hiroshima itu adalah hasil dari kombinasi keberuntungan dan tekad. Ledakannya di udara, radiasinya singkat, dapat bantuan dari alam, dan yang paling penting, kemauan manusia yang luar biasa untuk membangun kembali. Chernobyl, sayangnya, nggak punya satu pun dari faktor-faktor keberuntungan itu. Jadi, mari kita tutup dengan pemikiran ini. Hiroshima telah mengubah tragedi tergelapnya menjadi simbol universal perdamaian dan ketahanan. Pertanyaannya sekarang, warisan apa yang Chernobyl tinggalkan untuk kita? Ia menjadi simbol dari apa bagi dunia kita saat ini? Terima kasih banyak sudah menyimak.